Satu. Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Faslun fi syurutis salah. Fasal dalam pembahasan mengenai syarat-syarat salat. Syarat-syarat salat itu harus dilaksanakan dan harus teman-teman ketahui sebelum teman-teman melaksanakan salat. Jangan sampai ketika teman-teman nanti salat, terus ada beberapa hal yang akan kita sebutkan bersama-sama ini yang kemudian membuat salat teman-teman tidak sah. Syurutus salati thamaniyatun. Adapun syarat-syarat salat itu ada 8. Kalau misal nanti teman-teman buka di kitab berbeda, mungkin jumlahnya berbeda, ada bilang 9, 10, dan itu semua ujung-ujungnya hanya dari perbedaan POV saja. Oke? Kali ini Syekh menyebutkan secara ijmalan, secara global saja. Apa saja? Yang pertama, taharatu al-hadatsaini, suci dari dua hadas. Dua hadas apa? Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang bisa diangkat menggunakan wudu. Atau hadas besar yang bisa diangkat, hanya bisa diangkat menggunakan mandi besar. Alat dari wudhu dan mandi besar itu adalah dengan air. Kalau misal nggak nemu air, kita kemarin sempat bahas dengan tayamum, dengan debu. Kalau nggak nemu debu dan nggak nemu air, apa yang harus dilakukan? Maka Anda disebut sebagai faqidut tahurain, yaitu orang yang sedang kehilangan dua alat bersuci. Kehilangan apa? Kehilangan air dan kehilangan debu yang digunakan untuk bersuci. Lalu apa yang teman-teman lakukan ketika tidak menemukan debu dan tidak menemukan air sehingga disebut sebagai faqidut tahurain? Apa yang harus teman-teman lakukan? Ya sholat langsung. Lihurmatil waqt. Sholat. Walaupun nggak punya wudu, walaupun nggak punya wudu, walaupun nggak punya tayammum, walaupun nggak punya tayammum. Loh, iya kah? Iya. Masa? Nggak usah maksa. Kalau saya udah bilang begitu, udah bilang begitu. Maksa banget. Apa sih? Kemudian setelah sholat apa yang harus dilakukan? Nanti kalau misal udah ketemu air atau ketemu debu, diulang lagi sholatnya. Karena sholat tadi dilakukan hanya untuk menghormati waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di sana agar teman-teman masih melaksanakan sholat pada waktu tersebut. Oke? Fahimtum? Oke. Nah, tapi dengan catatan, teman-teman jangan perpanjang juga sholatnya. Nggak usah baca berbagai macam sunnah-sunnah yang lain. Apalagi kalau posisinya teman-teman ini sedang junub atau sedang baru saja terputus dari haid dan tidak menemukan debu atau air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kita kemarin sempat bahas, orang haid atau orang yang sudah terputus dari haid dan belum mandi besar, juga orang junub, salah satu hal yang diharamkan bagi mereka berdua adalah membaca Al-Quran. Loh, gimana dia sholat dalam keadaan dia diharuskan untuk membaca Al-Quran? Maka para ulama menyebutkan diwajibkan bagi kamu untuk mencukupkan dengan Fatihah. Jadi surat-surat pendek haram dibaca sama kamu dalam kondisi kamu tidak menemukan debu atau air tadi itu, dan dalam kondisi kamu juga sedang junub atau terputus dari haid tapi belum mandi besar, diharamkan bagi kamu untuk membaca surat pendek dan dicukupkan saja dengan membaca Al-Fatihah. Fahimtum? Yang kedua, wattaharatu 'anin najasati, dan suci dari najis. Najis ini ada dua, ada najis yang ma'fu dan ada najis yang ghairu ma'fu, yang tidak ma'fu. Najis yang ma'fu yaitu najis yang dimaafkan secara syariat. Hukumnya najis, masih najis. Tapi andai kata najis caji, apa sih? Najis tadi itu dibawa saat kamu sholat, maka posisinya dimaklumi, posisinya tidak menjadi masalah yang besar bagi kamu. Sehingga apa yang harus kamu laksanakan? Ya sudah, selesai. Contohnya apa? Contohnya seperti mungkin kotoran yang keluar dari serangga, di mana aliran darahnya itu tidak terlihat melalui kasat mata manusia normal. Atau sisa-sisa najis orang yang sedang beristinja menggunakan batu. Dan berbagai macam hal lainnya. Saya punya PR ke kalian. Kalau nggak salah jumlah najis ma'fu itu ada 51 macam. Dan PR buat kalian adalah untuk menemukan 51 macam najis ma'fu.
Jadi kalian sekarang kan lagi nyatet nih. Masa kalian nggak nyatet? Masa nggak nyatet? Nyatet dong. Ada kertas kan sekarang kalian. Nah, di kertas itu, di bagian ini, di bagian bahasan ini, wat taharatu 'anil najasah, suci dari najis. Kalian tulis di bawahnya macam-macam najis yang dimakfu. 1, 2, 3, 4 sampai 51. Ya. Itu PR buat kalian. Nanti kalian foto terus tag saya di Instagram. Oke? Ngapain? Emang kudu banget nge-tag kamu? Iya. Kudu nge-tag saya. Harus. Apa fungsi nge-tag kamu? Biar saya senang, biar saya bangga, biar saya bisa ngeliat progres kalian. Oke? Biar saya tahu perkembangan kalian. Oh, ternyata anak-anak saya. Ternyata para kancil-kancil ini juga belajar serius gitu. Fithawbi, suci dari najis, fithawbi, di pakaiannya. Jadi kalau misal di atas dipakai di sini ada najis yang tidak dimakfu, maka sholatnya batal. Termasuk yang dihitung dari pakaian adalah apa-apa yang sedang teman-teman bawa, mahmul. Misal pakaiannya suci, tapi kalian lagi bawa tisu yang najis. Tisu yang baru aja dikencingin sama empus. Baru aja dikencingin sama kucing. Terus kalian kantongin, seret. Baju ini memang suci, tapi yang teman-teman bawa itu kan najis. Maka sholatnya batal. Termasuk juga yang jarang diperhatikan bagi bapak ibu yang lagi sholat terus gendong anak. Apakah diperkenankan bagi orang saat sholat untuk menggendong anak? Jawabannya boleh. Itu nanti ada tafsirnya, ada perinciannya di antara para ulama. Apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah mencontohkannya. Cuman bukan dalam keadaan sedang berpampers dan pampersnya sudah berisi kotoran. Tidak boleh, karena kalian hitungannya sedang membawa najis. Ya, fahimtum? Wal badani, dan tubuhnya, ini sudah jelas. Walaupun bagian dalam tubuhnya, bagian mulutnya, misalnya kalian baru aja makan babi contohnya ya, wal'iyadu billah, atau khamr, ya, mungkin lebih jelas. Ya, mulutnya harus disucikan dulu. Bagian dalam hidung mungkin kalau terkena najis harus disucikan dulu. Wal makani, dan tempatnya, tempat yang langsung bersentuhan dengan tubuhnya. Adapun yang tidak bersentuhan dengan tubuhnya, misalnya tempat ini najis nih, terus kalian bawa sejadah ditaruh di atas najis. Bagian bawah sejadahnya najis, bagian atasnya suci, itu gak masalah. Oke, wasatrul aurati, dan menutup, ganggu amat. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Nah, menutup aurat itu berbeda-beda tergantung POV-nya. Ada aurat yang dipakai saat sholat, ada aurat yang hanya khusus saat dia sedang sendirian, fil khalwah. Ada aurat yang khusus saat berhadapan dengan orang-orang yang bukan mahram. Ada aurat yang secara khusus berhubungan dengan orang-orang yang mahram, sekaligus orang-orang yang segender dengan dia. Ada aurat yang dikhususkan di hadapan suami atau istrinya, pasangannya, dan sebagainya. Ini tergantung POV-nya, dan aurat semua di situ tuh berbeda-beda. Insya Allah tafsilnya atau penjelasannya akan kita bahas nanti. Cuman sekarang kita hanya akan membahas tentang aurat laki-laki dan perempuan saat sholat. Spesifiknya saat sholat. Saat sholat mana saja? Laki-laki ma'ruf pusar sampai lutut. Apakah pusar dan lutut termasuk aurat yang harus ditutupi saat sholat? Jawabannya tidak. Hanya saja kalau semisal dengan teman-teman tidak menutup aurat, tidak menutup pusar dan lututnya, itu kemudian nanti akan tersingkap bagian bawah pusar dan bagian atas lutut, maka menutup pusar dan menutup lutut itu merupakan sebuah kewajiban. Bagi perempuan ma'ruf wajah dan tangan, ya, sini, ya, sebagaimana yang ma'ruf teman-teman ketahui. Bagian wajah, bagian mana saja, ini yang sering teman-teman tidak perhatikan. Bagian wajah itu sempat kita mention kemarin di bab wudhu. Jadi apa-apa yang wajib dibasuh saat wudhu, bagian wajah itu semua wajib yang tidak wajib ditutupi saat sedang sholat. Adapun selain itu semua harus tertutup. Nah, kemarin kita sempat bahas bahwa yang wajib terkena wudhu itu kan segini sampai sini. Sehingga bagian sininya, bagian sini itu termasuk aurat yang wajib ditutupi saat sholat.
Jadi bagi cewek-cewek nih, kalau kalian pakai mukena, tolong ininya jangan diliatin. Ini jangan diliatin, tutup pakai dagu. Nah, tutup pakai dagu. Dagu orang udah diginiin, astagfirullah. Tutup pakai mukena, ini diginikan. Oke? Terus ketika kalian lagi pakai ini, pakai mukena, usahakan mukenahnya itu yang ada cincinnya ya kan? Kenapa? Biar bagian sini itu tidak tersingkap. Karena kalau misalnya tersingkap ya aurat-aurat sini bisa membuat sholat teman-teman itu batal teman-teman ya. Jangan sampai saking globornya sini terus bagian sininya terlihat. Mana saja yang harus ditutupi? Semua posisi. Posisi atas ya. Sehingga bagi teman-teman yang mungkin bajunya gede banget begini nih, pakai koko misalnya, kokonya gede, terus kalian nggak pakai daleman, terus saat kalian sedang ruku, tahunnya kelihatan semua bagian dalamnya itu, nggak sah. Begitu juga bagian kanan kirinya juga. Tapi kalau dari bawah ya nggak perlu. Dari bawah tidak perlu. Sehingga orang kalau pakai sarung, terus kelihatan gitu, andai kata orang ngintip dari bawah, itu bukan aurat. Aurat itu dari kanan kiri atas, Oke, kanan kiri depan belakang atas. Bagaimana kapan seseorang disebut menutup aurat? Saat ada jirm. Jirm ini adalah bentuk fisik, ada benda yang bingung kita nih. Benda yang menutup warna kulit. Benda yang memiliki volume sekecil apapun itu yang menutup warna kulit. Pertama kita bahas jirm. Andai kata ada seseorang yang menutup kulitnya hanya dengan body painting. Nah, kalian tahu body painting, dicat-cat tubuhnya dengan cat, bagian auratnya dicat. Apakah sah sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada jirm, tidak ada benda yang bervolume yang sedang menutup tubuh teman-teman sekalian. Menutup apa? Menutup warna kulit. Sehingga kalau misal teman-teman sholat pakai plastik bening, itu tidak sah. Kenapa? Karena kelihatan. Tapi andai kata kalian sholat pakai plastik yang hitam, ya, yang tidak membuat bagian aurat dalamnya itu kelihatan, ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Apakah ada syarat seseorang itu kemudian saat sholat wajib menggunakan pakaian yang globor, yang baggy? Jawabannya tidak. Kalian mau pakai ketat pun sah. Mau pakai legging saat sholat pun sah. Yes, saya serius. Kita agak bahas tentang hukum menggunakan legging di depan umum. Kita agak bahas tentang ini bagus atau tidak. Tapi kita lagi ngomongin sah atau tidak. Kan kemarin kita sempat bahas. Kan tadi kita sempat bahas aurat saat sholat, aurat di luar sholat, aurat ketika bertemu lelaki, aurat ketika bertemu dengan perempuan, aurat saat sendirian, aurat di depan suami, Kita sekarang bahas aurat saat sholat. Jadi bagi laki-laki sudah jelas antara pusar dan lutut, dan ini juga berhubungan dengan begitu juga dengan budak perempuan, itu juga sama seperti aurat laki-laki saat sholat. Oke, mafhum? Fahimtum? Arju dzalik. Apalagi? Ada yang ketinggalan nggak? Saya mau mikir dulu. Ada kasus yang tertinggal? Harusnya banyak, tapi kita skip dulu. Insyaallah nanti kalau ingat kita akan bahas di kitab di level yang lebih tinggi. Wastiqbalul qiblah, dan menghadap kiblat. Ini ma'ruf. Teman-teman sholat dalam keadaan tidak menghadap kiblat, ya gak sah. Terus kalau gak tahu kiblatnya bagaimana? Ya ada ijtihad nanti. Sebenarnya ada tertibnya. Pertama, al-ilmu binafsihi. Teman-teman harus tahu sendiri bagaimana cara menentukan kiblat. Entah melihat Ka'bahnya dan sebagainya. Kemudian dengar dari thiqah. Kemudian ijtihad. Bahas sekarang apa nanti ya? Bahas nanti aja ya. Panjang ini soalnya. Apalagi nanti ada beberapa jenis salat sunnah bagi musafir. Itu tidak diwajibkan menghadap kiblat, tapi itu juga ada perinciannya. Atau salatnya orang yang sedang fi syiddatil khauf, yang sedang dalam keadaan perang contohnya, itu tidak wajib menghadap kiblat. Nanti insyaallah, nanti. Saya gak pengen kalian kebingungan sekarang. Oke, fahimtum arju tadi. Wa dukhulul waqt, dan masuknya waktu. Masuknya waktu ini harus teman-teman yakini dulu. Jangan sampai kalian sholat duhur dalam keadaan kalian tidak yakin bahwa
waktu zuhur ini sudah masuk. Walaupun waktu zuhur, misal nih, kalian ragu, kalian tidak tahu dan tidak yakin. Sekarang udah masuk waktu zuhur apa enggak ya? Terus kalian sholat zuhur. Ternyata sudah masuk waktu zuhur. Tidak sah. Tidak sah zuhur kalian. Kenapa? Karena kalian tidak meyakini kalian sedang sholat zuhur di waktu zuhur. Walaupun benar waktunya, Apalagi? Wasatrul aurah. Adapun menutup aurat. Nah, nanti kita bahas. Nih, ada yang ketinggalan tadi. Taharatul hadatsain, orang yang sedang tidak bersuci, orang yang tidak faqidut tahurain, wajib mengulang salatnya. Oke? Wajib mengulang salatnya. Adapun orang yang dalam keadaan sedang memikul najis di tubuhnya, pakaiannya atau tempatnya, kalau dia ketahuan bahwa dia sedang memikul, jadi dia sedang bawa najis, kemudian assalamualaikum, terus dia sadar dia sedang membawa najis, maka wajib mengulang sholatnya. Kemudian satu aurat, menutup aurat, dalam keadaan misalnya ada orang tidak menemukan pakaian yang bisa dia pakai, yang bisa dia gunakan untuk menutup aurat, ya sudah, dia sholat dalam keadaan telanjang. Apakah wajib untuk mengqadha? Jawabannya tidak wajib untuk mengqadha. Oke? Itu adalah bagian yang lupa saya mention tadi. Kemudian wal ilmu bi fardiyatiha, dan dia yakin tahu tentang kefarduan salat yang sedang dilaksanakan. Jangan sampai dia sedang salat zuhur dalam keadaan meyakini bahwasanya zuhur itu sunnah. Itu tidak boleh. Dia harus tahu, zuhur ini diwajibkan dan fardu bagi saya. Begitu juga wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan, dan tidak boleh meyakini salah satu fardu, salah satu kewajiban dari sholat itu sebagai sesuatu yang sunnah. Misalnya hukum membaca Al-Fatihah itu wajib. Terus teman-teman meyakini hukum membaca Fatihah itu sunnah, maka tidak sah. Ruku hukumnya wajib, tapi teman-teman meyakini ruku itu sunnah. Itu tidak boleh. Ini sebenarnya ada perinciannya. Kemarin saya agak meragukan kalian nanti kebingungan kalau saya perincikan, tapi sepertinya tidak akan ya. Jadi ada perbedaan ini antara para ulama. Yang dibahas oleh para ulama maksudnya. Ada al-ami, kemudian ada al-alim. Ya. Al-ami yaitu orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu perihal syarat dan rukun salat. Tidak tahu syarat dan rukun salat. Maka kewajiban dia itu dia cukup untuk meyakini semua sunnah-sunnah dalam sholat itu sebagai sesuatu yang wajib. Jadi dia harus meyakini, dia boleh hanya sekedar meyakini misalnya membaca surat pendek itu wajib. Dia meyakini surat pendek itu wajib, nggak apa-apa, nggak masalah. Dia meyakini iftitah itu wajib, tidak masalah. Tapi bagi orang yang alim, orang yang punya ilmu, maka dia harus bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Apakah alim di sini adalah orang yang sudah baca kitab-kitab besar begitu? Tidak. Dalam kasus ini orang itu disebut alim ketika dia sudah tahu syarat-syarat salat, syarat-syarat wudu salat, termasuk yang di mana salat tidak sah tanpanya itu wudu, tahu syarat-syarat salat, tahu rukun-rukun salat, tahu syarat-syarat wudu. Kalau nggak salah wudu juga termasuk harus diketahui juga. Saya lupa bentar. Kok lupa ingatan saya? Nanti saya bakalan murajaah lagi. Intinya, kapan seseorang disebut alim dalam bab sholat yang saya yakini, nanti saya tulis di caption. Kalian cek di caption, oke? Orang itu disebut alim saat dia tahu syarat-syarat sholat dan tahu rukun-rukun sholat. Sebagaimana teman-teman hari ini. Teman-teman hari ini, ya, sudah tahu syarat salat dan sudah tahu rukun-rukun salat kan? Maka kalian sudah disebut sebagai orang alim dalam kasus ini. Sehingga diwajibkan bagi kalian untuk bisa membedakan mana wajib-wajibnya salat dan mana sunnah-sunnahnya salat. Ribetnya. Ini biasa. Biasa kalian, bagi teman-teman yang baru ngaji, kalau bagi orang-orang yang sudah mengulang ngaji berlama-lama, mondok dan sebagainya, ini adalah sebuah hal yang biasa. Tapi bagi teman-teman yang baru mengaji, percayalah bahwasanya guru-guru kami pun saat sedang mengajar fikih yang paling basic atau akidah yang paling basic, mereka seringkali terlupa pada hal-hal yang sifatnya
ini banget. Padahal yang sifatnya basic gitu. Dan itu adalah sebuah hal yang wajar. Jadi kalian jangan berkecil hati. Andai kata kalian merasa, oh kenapa materi yang kemarin dijelasin sama kadang itu aku lupa ya. Nggak masalah, biasa itu bro. Santai. Oke? Kemudian, wajtinabul mubtilat. Ini sudah jelas. Yaitu menjauhi segala macam hal yang membatalkan sholat. Apa saja membatalkan sholat? Nanti insya Allah akan kita bahas di bab selanjutnya. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa bisawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.